Pemerintah Provinsi Jambi putuskan penghentian sementara angkutan batu bara di jalur sungai. Perum Bulog Kabupaten Kerinci menerima tambahan stok beras sebanyak 300 ton. Libur panjang, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Selasa 28 Januari 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menghentikan sementara aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai. Kebijakan tersebut diputuskan pasca kejadian tertabraknya jembatan Tembesi oleh tongkang pengangkut batubara beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan, pemerintah Provinsi Jambi resmi memutuskan penghentian sementara aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai. Penghentian ini dilakukan untuk menindaklanjuti peristiwa kembali tertabraknya jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari oleh tongkang pengangkut batubara yang mengakibatkan rusaknya tiang pelindung atau fender jembatan. Asisten 2 Setda Provinsi Jambi yang sekaligus Wakil Ketua Satgas Wasgakum Angkutan Batubara Jambi, Johan Syah mengatakan, berdasarkan hasil rapat tersebut, ada 6 poin yang disepakati dalam penghentian sementara angkutan batubara melalui jalur sungai. Di antaranya pihak Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara atau PPTB diminta untuk membuat surat pernyataan dan surat kesanggupan perbaikan jembatan Tembesi kepada Balai Pengelola Jalan Nasional. Selain itu, setiap pengusaha tambang batubara dan keagenan kapal yang menggunakan jalur sungai diwajibkan untuk mentaati Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang lalu lintas dan angkutan sungai. Kebijakan pemberhentian sementara aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai dilakukan secara menyeluruh hingga ketetapan selanjutnya. Kalau itu terpenuhi, maka nanti kita akan evaluasi, nanti baru kita akan mengambil langkah apa yang selanjutnya akan kita lakukan seperti itu. Artinya untuk sementara dibentikan? Ya, dibentikan. Jadi semuanya mulai Kotoboyo, kemudian dari di pelabuhan yang Ternam pun kan sudah lewat Tembesi kan, tapi ya tetap kita hentikan supaya semuanya butuh waspada. Pencabutan penghentian aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai akan diputuskan pemerintah Provinsi Jambi setelah selesainya perbaikan tiang pelindung jembatan Tembesi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Kerinci kembali menerima tambahan stok beras dari Palembang dan Lampung sebanyak 300 ton. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Perum Bulog Kerinci mencapai 800 ton dan mencukupi hingga 4 bulan ke depan. Perum Bulog Kerinci kembali menerima tambahan persediaan beras yang didatangkan dari luar Provinsi Jambi sebanyak 300 ton. Hingga kini jumlah persediaan beras yang ada di gudang Bulog mencapai 800 ton. Kepala Perum Bulog Kerinci Afrinaldi Sinaga mengatakan, dengan adanya tambahan stok beras tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci hingga 4 bulan ke depan. Termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta dapat menyalurkan bantuan pangan untuk masyarakat. Dengan persediaan beras yang ada, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir. Jika nantinya persediaan beras semakin menipis, maka Perum Bulog Kerinci akan mengajukan tambahan kembali. Untuk saat ini kita ada pengiriman beberapa dari wilayah untuk mendukung program kita untuk ketahanan stok penuh, stok untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten
Kerinci dan Kota Sungai Penuh, berupa dari pengiriman dari Palembang maupun dari Lampung. Ya, kira berapa ton bang yang baru masuk bang? Untuk saat ini ada pemasukan kurang lebih 300 ton dan akan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Sungai Penuh. Selain itu, Perum Bulog Cabang Kerinci juga berkomitmen menjaga kebutuhan masyarakat serta kestabilan harga, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang terjangkau seperti beras, gula, minyak goreng, dan lain sebagainya, guna memenuhi kebutuhan keluarga. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pasokan beras di Kabupaten Sarolangun dipastikan aman dan mencukupi hingga bulan Ramadan nanti. Diskoperindak memastikan akan melakukan operasi pasar jika terjadi gejolak harga di pasaran. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus melakukan pemantauan secara berkala di lapangan guna memastikan ketersediaan stok cadangan pakan pemerintah terkendali. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun, Imron, mengatakan, untuk kondisi saat ini, stok beras di pasaran tersedia cukup banyak. Begitu juga dengan ketersediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD, maupun cadangan beras di gudang Bulog cukup aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 2025. Pemerintah daerah akan tetap mempertahankan cadangan beras sehingga harganya diupayakan tetap normal dan stabil di pasaran. Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam TPID akan selalu melakukan monitoring dan pengawasan apabila terjadi kekurangan pasokan, maka akan segera melakukan langkah strategis, seperti melakukan gerakan pakan murah yang selama ini sudah dijalankan. Berdasarkan laporan dari kita kan ada petugas kita di lapangan yang selalu memantau untuk ketersediaan beras yang ada di kita tidak memasang target sekian ton karena untuk pasokan beras kita banyak sumbernya. Nah, cuma memang kita selalu bekerja sama dengan Bulog, kemudian terkait dengan apabila terjadi kenaikan harga terhadap beras, maka kita langsung operasi pasar. Seperti diketahui, pasokan beras yang masuk ke wilayah Kabupaten Sarolangun terdiri dari berbagai sumber dan distributor, termasuk melakukan kerjasama dengan Perum Bulog. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, cadangan beras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan aman setiap tahunnya. Pasalnya, ada 2 akses neraca pangan yang dimiliki daerah ini. Keberadaan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah situasi darurat akibat bencana. CPPD memungkinkan distribusi pangan bagi masyarakat terdampak bencana dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah, mengatakan, dari hasil neraca pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 2 akses. Akses pertama yakni lumbung yang dikuasai oleh masyarakat, memiliki ketersediaan pasokan beras mencapai 20.000 ton. Sedangkan di akses kedua pangan 3.000 ton yang tersebar di gudang beras dan toko-toko. Neraca pangan ini diketahui berfluktuasi setiap minggunya. Selain CPPD di tingkat kabupaten, kota, cadangan pangan pemerintah desa juga memegang peranan penting. Persediaan ini dikelola oleh pemerintah desa dan dapat digunakan sebagai langkah awal dalam situasi darurat. Ini menjadi bentuk pertolongan pertama yang sangat vital, mengingat jumlah penduduk serta potensi rawan bencana di daerah ini. Akses lumbung, ada juga dari akses masyarakat. Dari akses lumbungnya cadangan pangan yang dikuasai sama masyarakat sekitar 20.000 ton. Sementara yang di akses pangan ada sekitar 3.000 tonan di neraca pangan terakhir. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan cadangan beras tahun 2025 bakal bertambah sekitar 23,3 ton karena sudah dialokasikan anggarannya. CPPD hanya bisa dikeluarkan jika terjadi bencana alam, bencana sosial, gejolak harga sembako, dan daerah rentan rawan pangan. Clifah Fatria, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Jambi akan merevitalisasi aliran sungai di wilayah perumahan Namura, Bougainville, dan Kembar Lestari. 3 kawasan tersebut merupakan daerah rawan banjir saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pemerintah Kota Jambi dan pihak Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berencana menuntaskan banjir di beberapa titik wilayah dalam Kota Jambi. Salah satunya di 3 wilayah yakni Perumahan Namura, Bougainville, dan Kembar Lestari yang kerap menjadi langganan banjir. Direncanakan aliran sungai di wilayah tersebut akan direvitalisasi. Kondisi drainase yang kecil menjadi potensi terjadinya banjir karena tak mampu menampung air saat hujan lebat. Camat Alam Barajo Kota Jambi, Iper Yansuni mengatakan, sebelum revitalisasi pihaknya akan melakukan gotong royong dan pembersihan sungai. Selain itu juga meminta warga agar tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Kami harapkan untuk normalisasi ataupun revitalisasi ada beberapa drainase ataupun sungai yang dilalui di wilayah Kecamatan Alam Barajo, mungkin yang dari arah Mayang yang ke Simpang Rimbo dan terus ke Rawasari, dan juga ada dari Bagan Peti, Pinang Merah, tembus ke Perumahan Kota Baru Indah, melewati Namura, Bougainville, dan berujung di berujung di Kembar Lestari. Dan jangka panjang kami berharap adanya kolam retensi sehingga dapat mengurangi, meminimalisir genangan air di wilayah-wilayah ataupun titik-titik yang disinyalir ada genangan air. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan jangka panjang dalam penanganan banjir di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Salah satunya membangun embung atau kolam retensi di kawasan Kenali Besar yang berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris saksikan serah terima aset Ratu Hotel and Resort dari PT Jambi Sapta Manunggal Pratama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menyaksikan proses serah terima aset Ratu Hotel and Resort ke pemerintah Provinsi Jambi. Proses serah terima tersebut dilakukan karena sudah sampai pada akhir masa kontrak kerjasama selama 30 tahun. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menerima aset Ratu Hotel and Resort dari PT Jambi Sapta Manunggal Pratama. Proses serah terima aset milik Pemprov Jambi yang dikerjasamakan itu disaksikan langsung Gubernur Jambi Al-Haris. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan serah terima aset Ratu Hotel and Resort dilakukan karena sudah sampai pada akhir masa kontrak kerjasama selama 30 tahun. Salah satu aset milik pemerintah Provinsi Jambi ini nantinya akan kembali ditawarkan ke pihak ketiga agar bisa memberikan pemasukan bagi daerah. Pemaksimalan penggunaan tanah dari bangunan aset Ratu Hotel and Resort akan diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemprov akan mencari pihak ketiga yang profesional yang nantinya mampu melanjutkan pengelolaan Ratu Hotel and Resort sehingga bisa menarik minat pengunjung dalam upaya meningkatkan pendapatan. Ke depan tentu tahapan berikutnya adalah kami mencoba nanti menawarkan dengan pihak ketiga. Ketiga nanti siapa yang nanti berminat lagi untuk melanjutkan pengelolaan hotel Ratu ini. Intinya adalah tanah milik Pemda, aset Pemda ini kita berharap menjadi sesuatu yang menghasilkan, menguntungkan untuk Pemda dan juga pihak yang bersama tadi. Kita ingin semua menguntungkan, ya artinya perlu dikelola oleh teman-teman yang profesional. Sebelum adanya kerjasama baru, untuk sementara Ratu Hotel and Resort masih dikelola PT Jambi Sapta Manunggal Pratama. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat dibandingkan hari biasanya.
Peningkatan jumlah penumpang disebabkan sebagian besar masyarakat berpergian keluar daerah di saat libur panjang, perayaan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat drastis di saat libur panjang perayaan Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek. Pejabat sementara General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi, mengatakan, pada hari biasa jumlah penumpang berkisar 2.761 orang. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak hari Jumat 24 Januari yang mencapai 3.640 orang atau meningkat 32%. Jumlah penumpang terus meningkat di hari Sabtu dengan jumlah 4.224 orang penumpang, Minggu 3.758 penumpang, dan mulai mengalami penurunan pada Senin kemarin 2.578 orang penumpang. Namun pihak bandara memprediksi jumlah penumpang akan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan karena adanya arus balik. Sementara itu untuk jumlah trafik pesawat selama libur panjang rata-rata 24 flight per hari atau naik 14% dibandingkan hari biasa. Para penumpang diimbau untuk datang lebih awal sebelum pemberangkatan dan diimbau untuk tetap menjaga pola hidup sehat saat akan bepergian keluar daerah. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Sejak resmi dibuka hingga kini, ruas jalan tol Muaro Sebapo Bayung Lincir belum dikenakan tarif. Sebagian masyarakat yang memanfaatkan momen libur memilih untuk melintasi di jalan tol yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan ini. Ruas jalan tol Muaro Sebapo Bayung Lincir dimanfaatkan masyarakat atau pemudik dari Jambi menuju Sumatera Selatan atau sebaliknya di momen libur panjang akhir pekan. Pengguna jalan yang melintas di tol belum dikenakan tarif, namun untuk akses masuk harus menggunakan kartu elektronik payment. Manajer area tol Muaro Sebapo, Abi Rafdi, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis besaran tarif yang akan diberlakukan di tol Muaro Sebapo Bayung Lincir dari pemerintah pusat. Pada momen libur panjang akhir Januari ini, dalam sehari ada sekitar 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas di ruas jalan tol sepanjang 34 km tersebut. Masuki tol dihimbau untuk pengguna jalan supaya memastikan kondisi kendaraan maupun pengemudi dalam keadaan prima. Guna memberikan kenyamanan bagi pengguna, pihak tol memberikan fasilitas kamar mandi dan tempat beristirahat di gerbang tol. Kendaraan patroli, ambulans, dan mobil derek juga disiagakan di ruas tol Muaro Sebapo Bayung Lincir pada libur akhir bulan ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, sehari jelang perayaan Imlek, harga kebutuhan di pasar tradisional modern Muaro Bungo mengalami kenaikan. Tingginya permintaan dan terbatasnya jumlah pasokan membuat harga beberapa komoditas pangan ini naik. Satu hari jelang perayaan Imlek tahun 2025, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Muaro Bungo masih menunjukkan tren tinggi. Lonjakan harga terjadi pada kebutuhan pokok masyarakat, seperti cabai rawit yang saat ini harganya mencapai Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Telur ayam Rp58.000 per karpet, sebelumnya Rp55.000, dan bawang putih Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di PTM Muaro Bungo, Liza, mengatakan, kenaikan harga biasanya terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan. Ditambah faktor cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir yang membuat daerah penghasil cabai banyak yang gagal panen, sehingga pasokan kebutuhan tidak mencukupi yang menyebabkan kenaikan harga. 58. 58.60 kisaran. Yang 58 ini harga cabai merah. Cabai merah, cabai rawit sama. Oh, cabai rawit berapa sekarang? Sekarang merah 58.60. 58.60 ya. Oh, kalau untuk pembeli sendiri, pembeli kita masih ramai itu kan? Maksudnya berdampak juga ya. Iya. Ya, berdampak. Maksudnya besok yang beli 4 kilo jadi 2 kilo rumah makan ini kan. Kalau untuk pasokan gitu dari mana nih? Cabai ini? Dari Curug. Namun tidak semua komoditas pangan mengalami kenaikan. Ada beberapa komoditi yang justru mengalami penurunan, yakni cabai merah dari harga Rp70.000 per kilogram turun menjadi Rp58.000 per kilogram. Bawang merah dari harga Rp40.000
turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga pangan, sehingga tidak memberatkan masyarakat menjelang Imlek dan memasuki bulan Ramadan nanti. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Para petani di Kabupaten Muaro Jambi sumringah setelah harga cabai di pasaran mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga cabai di pasar berdampak positif pada harga cabai di tingkat petani. Melonjaknya harga hasil pertanian seperti cabai dan kacang panjang membawa berkah bagi petani di Kabupaten Muaro Jambi. Kenaikan harga yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini membuat petani dapat merasakan keuntungan yang lumayan tinggi. Jika sebelumnya harga cabai merah di tingkat petani hanya Rp15.000, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Kemudian kacang panjang di tingkat petani di harga Rp8.000 dari sebelumnya hanya Rp2.000 per kilogram. Keuntungan yang dirasakan oleh petani di bulan Januari ini merupakan yang terbaik dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Di tingkat pedagang pasar, harga cabai merah sudah mencapai Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara kacang panjang dijual Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Petani berharap di tengah ancaman hama di musim hujan, harga hasil pertanian seperti cabai tetap bertahan hingga mendekati bulan Ramadan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, harga biji kopi di Jambi beberapa kali mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi peningkatan permintaan pasar global. Harga biji kopi Robusta dan Arabica di Jambi mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Pada 2022 awal, bin kopi Robusta yang belum disortir mencapai Rp23.000 per kilogram. Sedangkan bin kopi Arabica Premium harganya Rp85.000 hingga Rp95.000 per kilogram. Harga bin kopi itu beberapa kali mengalami kenaikan. Kini harga bin kopi Robusta yang belum disortir berkisar Rp65.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Lalu, harga bin kopi Arabica Premium mencapai Rp110.000 per kilogram. Ketua Perkumpulan Pegiat Kopi Jambi Juanda Atmaja menyampaikan, faktor utama kenaikan harga kopi di Jambi bukan dikarenakan perubahan iklim, melainkan karena permintaan pasar global yang meningkat. Ia mengatakan kopi Robusta di Indonesia kebanyakan diekspor ke wilayah Timur Tengah, sedangkan kopi Arabica banyak diekspor ke pasar Eropa. Nah, untuk kami pelaku usaha di hilir itu sangat terdampak dengan kenaikan harga ini karena satu, modal kami semakin besar, yang kedua, bagaimana kami untuk mengedukasi kopi ke customer itu semakin sulit karena harga yang tinggi. Jadi minat orang terhadap kopi ini yang kami takutkan itu turun karena harga yang cukup tinggi. Menurut Juanda, peningkatan permintaan pasar global adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Ia berharap pemerintah daerah merespons peluang ini dengan mengembangkan pertanian kopi di Jambi. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Sungai Penuh tangani 42 kasus pelanggaran selama tahapan Pilkada Serentak 2024. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, selama tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menangani 42 kasus pelanggaran etik maupun administrasi. Selama tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan sebanyak 42 kasus pelanggaran etik dan administrasi. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Kordiv P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansah mengatakan,
42 kasus tersebut mulai dari kasus ketidaknetralan ASN dan kepala desa, serta keterlibatan penyelenggaraan pemilu dalam kegiatan politik praktis. Dari jumlah tersebut, 28 diantaranya merupakan laporan masyarakat, 5 temuan, dan 9 informasi awal yang dilakukan dalam bentuk penelusuran. Selain itu, mayoritas pelanggaran yaitu terkait ketidaknetralan ASN. Kasus berkaitan dengan proses penanganan kasus atau penanganan pelanggaran, alhamdulillah Bawaslu sudah menangani secara maksimal sesuai dengan regulasi aturan dan perundang-undangan yang ada. Kita sudah memproses laporan, temuan, dan juga penelusuran berdasarkan informasi awal itu sebanyak 42 temuan. Hingga saat ini, kasus ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Segala bentuk tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan. Hingga saat ini Bawaslu masih menunggu hasil rapat permusyawaratan hakim terkait sengketa PHP di Kota Sungai Penuh. Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansah mengatakan, proses sidang sengketa terkait perselisihan hasil pilkada PHP masih dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil keputusan rapat permusyawaratan hakim terkait sengketa PHP pilkada di Kota Sungai Penuh. Selain itu, pihaknya akan siap menerima apapun keputusan hakim terkait sengketa PHP di Kota Sungai Penuh dan siap untuk mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. berkaitan dengan proses sengketa PHP perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini masih proses berjalan. Saat ini Bawaslu pada posisi siap untuk mengikuti segala ketentuan yang ada di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Segala bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu telah sesuai dan berjalan dengan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari sejauh ini telah mengupayakan pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK lewat pemberian vaksin pada ternak. Peternak juga diimbau untuk melaporkan jika ditemukan gejala PMK yang mulai menyerang hewan ternak. Sejauh ini berbagai upaya pencegahan terhadap wabah PMK yang menyerang ternak sapi sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari. Bahkan pemberian dosis vaksin PMK hingga vitamin pun menjadi salah satu langkah antisipasi dini yang telah digulirkan pemerintah pada setiap kelompok tani atau pemilik ternak di 8 kecamatan. Namun demikian, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Mara Mulia Pane mengatakan, ada beberapa persoalan yang kini masih menjadi kesulitan pihaknya dalam pencegahan PMK. Seperti masih banyak ternak yang dilepas liarkan, sehingga dikhawatirkan rentan terkena penyakit hewan. Seluruh peternak diimbau jika menemukan gejala PMK pada ternak untuk dapat melaporkan kepada OPD terkait guna dilakukan isolasi. Peternak juga diminta menjaga kebersihan kandang serta menyemprotkan cairan desinfektan yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani untuk mencegah terjangkitnya virus PMK dan penyakit hewan lainnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Tahun Baru Imlek 2025 yang akan dirayakan pada 29 Januari besok, Vihara Sakya Kirti Jambi sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut warga Tionghoa yang akan datang beribadah. Sebagai penanda masuknya Tahun Ular Kayu pada kepercayaan masyarakat Tionghoa, Tahun Baru Imlek 2025 akan dirayakan di seluruh dunia, termasuk di tanah air pada 29 Januari besok. Sukacita dalam menyambut pergantian tahun ini juga sudah terasa di Jambi seperti yang terlihat di Vihara Sakya Kirti, Kota Jambi. Persiapan dalam menyambut pergantian tahun sudah dilakukan pihak Vihara sejak 2 pekan lalu. Pengurus Vihara Sakya Kirti Jambi, Dermawan, mengatakan
Vihara Sakyakirti sudah mempersilahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah menyambut tahun baru sejak sepekan lalu. Pembukaan lebih awal ini dilakukan untuk melanjutkan rutinitas semenjak wabah COVID-19 dalam upaya mengurangi kepadatan masyarakat yang hadir pada hari H. Meski telah dibuka lebih awal, namun jumlah masyarakat yang datang ke vihara pada 29 Januari besok diperkirakan tetap membludak jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Banyak juga pengunjung udah dari seminggu kemarin udah datang sembahyang, ada yang juga dia datang sembahyang duluan karena mau berangkat atau pergi keluar kota. Kalau untuk hari hanya pas tanggal 29 itu pasti ada peningkatan, pasti ramai karena mereka pagi-pagi datang dulu sembahyang sebelum berkunjung ke keluarga. Pengurus Vihara Sakyakirti memprediksi ada 2.000 masyarakat yang akan datang ke vihara untuk beribadah tepat pada momen Tahun Baru Imlek nanti. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai persiapan untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2527 Kongzili dilakukan pengurus kelenteng di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Para pengurus kelenteng bersama warga Konghucu terlihat melakukan pembersihan dan mempercantik area kelenteng. Pengurus kelenteng Kuan Kong Bio yang berada di ruas jalan 2 jalur, Jalan Sri Sudewi, Kota Kuala Tungkal, tengah melakukan berbagai persiapan menyambut perayaan Imlek. Bagi warga Tionghoa, perayaan Imlek menjadi momen menjalankan ibadah akhir tahun setelah berkumpul bersama keluarga. Pengurus kelenteng Kuan Kong Bio, Sugianto mengatakan, bagi umat Konghucu, Imlek merupakan hari besar keagamaan. Puncak perayaan Imlek dilaksanakan dengan rangkaian peribadatan. Sebelum tahun baru, biasanya setiap keluarga akan berkumpul bersama dan mengadakan sembahyang sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur mereka. Sembahyang dilakukan di rumah masing-masing. Kalau umat Tionghoa ini setiap tahun dia kan kalau malam Lebaran ini dia kumpulan keluarga. Paginya baru sembahyang ke kelenteng. Persiapan dilakukan agar umat Konghucu dapat beribadah, memanjatkan doa di kelenteng dengan nyaman. Imlek 2025 merupakan tahun kayu yang diyakini dapat membawa keberkahan dan kedamaian. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah berbagai persiapan dilakukan oleh warga Tionghoa untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Persiapan apa saja yang telah dilakukan? Chandrika Divani akan melaporkannya langsung untuk Anda. Selamat sore, Chandrika, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore saudara. Satu hari jelang perayaan Imlek tahun 2025 ini. Saat ini serangkaian persiapan tengah dilakukan oleh para umat Konghucu di Provinsi Jambi. Termasuk seperti yang dilakukan di Kelenteng Lencun Keng yang berada di Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Di mana kelenteng bercorak merah berdesain modern dari negeri Cina ini pemirsa juga saat ini baru saja merampungkan persiapan untuk menyambut perayaan Imlek besok hari. Di mana tadi terlihat para pengurus kelenteng yang secara bersama-sama baru saja melakukan tahapan final untuk persiapan besok hari dengan memasang ornamen berupa bendera di depan selasar kelenteng dan juga di setiap tiang-tiang penyokong kelenteng. Sementara itu pemirsa, juga menurut penuturan Akyong, salah seorang pengurus harian kelenteng mengatakan bahwa pihaknya sudah secara berkomitmen dan telah dengan sigap melakukan persiapan untuk menyambut Imlek besok ini dari sejak 5 hari yang lalu secara matang dengan melakukan berbagai upaya seperti membersihkan dengan bergotong royong setiap sudut selasar dan juga ruang-ruang yang nantinya akan menjadi tempat peribadatan bagi umat Konghucu. Dan juga mereka senantiasa melakukan persiapan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan perlengkapan peribadatan lainnya seperti membersihkan dupa-dupa, kemudian juga menyediakan botol yang berisi minyak, di mana botol berisi minyak ini pemirsa merupakan simbol penerangan bagi umat Konghucu. Selanjutnya juga mereka telah menyediakan buah-buahan manis yang mana menurut umat Konghucu ini merupakan bentuk daripada
semangat dan juga rasa manis untuk menyambut masa depan yang akan datang. Selanjutnya pemirsa, untuk agenda besok hari di mana menurut informasi yang kami dapatkan tidak ada ritual ataupun juga perayaan khusus dari tahun ke tahun, di mana untuk besok hari dimulai daripada pagi hari hingga diperkirakan akan berlangsung pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, yakni kegiatan sembahyang yang akan dilakukan dengan masing-masing umat nantinya. Dan tidak lupa juga besok akan ada pengamanan ketat dari pihak petugas Kelenteng Lencunkeng yang juga dibersamai oleh pihak pengamanan dari Kepolisian Daerah Jambi, pemirsa. Dan untuk kedepannya juga pemirsa, harapannya adalah agar di perayaan Imlek tahun ini banyak kebahagiaan, kedamaian dan juga meningkatnya rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di seluruh Indonesia. Dan kami juga mengucapkan selamat perayaan Imlek 2576 Kongzili untuk seluruh umat Konghucu di Provinsi Jambi. Laporan dari Chandrika Divani, terima kasih, selamat sore. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai pariwara berikut ini. Di antaranya destinasi wisata Taman Rimba menjadi alternatif masyarakat di Kota Jambi untuk berlibur. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kota Jambi terapkan sanksi denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Wali Kota Jambi tentang penanganan sampah. Persoalan sampah di Kota Jambi masih belum tuntas. Bahkan volume tumpukan sampah terus meningkat di sejumlah titik dalam Kota Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kembali berlakukan Peraturan Daerah Wali Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang penanganan sampah. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan di luar jam yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi denda. Kabid Penataan Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Fauzi, mengatakan denda yang diberlakukan tersebut sebesar Rp500.000 hingga Rp20 juta, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di siang hari. Kita mengacu kepada Perda Nomor 5 Tahun 2020 tersebut, bahwa sanksi-sanksi itu ada beberapa macam, ada untuk pelaku usaha maupun orang perorangan yang sengaja dan terbukti membuang sampah secara sembarangan dan membuang sampah di tempat yang sembarangan atau liar, juga ada melanggar pada jam-jam yang telah ditentukan. Kalau kita rekap saja, ini kan kebetulan masih di awal tahun 2025 ya. Di tahun 2024 kita telah melakukan penegakan hukum sebanyak 22 kasus yang kita tangkap dengan denda lebih kurang Rp13.250.000. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga telah menangani 22 kasus masyarakat yang didenda akibat membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemberdayaan kepada penyandang disabilitas masih menjadi tantangan besar, terutama dalam dunia kerja. Meski sudah ada sejumlah peraturan untuk inklusivitas, namun masih banyak instansi atau perusahaan yang perlu mengoptimalkan peraturan tersebut. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk berkarya dan mengekspresikan diri, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri di dunia kerja. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki spesialisasi tersendiri dalam berkarir, sehingga jenis pekerjaan dan lingkungan kerja juga harus disesuaikan. Pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, minimal 2% difabel dipekerjakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Sementara perusahaan swasta minimal 1% dari jumlah karyawan. Kepala SLB Harapan Mulia Jambi, Yuli Mariati, mengatakan, selain pendidikan dan kesehatan,
Akses pekerjaan juga merupakan hal yang harus dipenuhi pemerintah dan pihak swasta kepada kelompok anak berkebutuhan khusus. Peran berbagai pihak, baik instansi pemerintah dan perusahaan, menjadi bagian penting untuk memastikan setiap individu, termasuk individu berkebutuhan khusus untuk diberikan kesempatan bekerja sebagai wujud inklusivitas. Di usia 13 tahun ini, besar harapan saya dengan kepemimpinan baru pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi memberi warna dan kesempatan yang adil serta merata bagi anak-anak penyandang kebutuhan khusus, anak-anak disabilitas, agar mereka juga berhak mendapatkan haknya untuk menempatkan beberapa bidang pekerjaan, terutama sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai ketentuan pemerintah. Sejak awal berdiri hingga menginjak usia 13 tahun, SLB Harapan Mulia Jambi terus mendukung kreativitas anak berkebutuhan khusus, yakni dengan menggelar berbagai perlombaan, diantaranya lomba fashion show, mewarnai, bernyanyi, lomba ranking 1 dan lainnya. Dengan mengikuti berbagai kegiatan lomba ini, diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak-anak istimewa untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah tempat wisata di Kota Jambi menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur. Salah satunya adalah Taman Rimba Jambi yang menjadi destinasi pilihan keluarga sekaligus mengenalkan satwa kepada anak-anak. Libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama perayaan Imlek tahun 2025 membuat sejumlah masyarakat Kota Jambi menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berwisata. Selain belanja di mal atau swalayan, destinasi Taman Rimba Jambi juga menjadi salah satu pilihan masyarakat. Selain berwisata, orang tua juga bisa mengenalkan jenis-jenis satwa ke anak-anak. Selain liburan, juga untuk mengedukasi anak-anak serta meningkatkan pengetahuan terhadap satwa yang ada di alam. Tak heran jika wisata Taman Rimba ini menjadi pilihan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga saat libur panjang. Sering Ibu ke Taman Rimba nih? Sering adalah bawa anak. Ini liburan ini sengaja main di sini Bu ya dengan keluarga. Liburan anak yang paling cocok kan di sini. Selain di mall kan di sini memang. Masyarakat berharap pemeliharaan dan perawatan satwa di Taman Rimba Jambi ini lebih baik dan jumlah satwanya lebih banyak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi pilihan warga untuk berkumpul bersama keluarga di momen libur panjang. Selain lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, serta tiket masuk yang murah, Taman Ayla juga menyajikan pemandangan yang indah dari ketinggian. Momentum libur panjang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Salah satu yang menjadi pilihan dan paling ramai dikunjungi adalah objek wisata Taman Ayla yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Selain tiket masuknya yang murah, objek wisata ini menjadi pilihan karena jarak tempuhnya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Masuk ke wisata ini, para pengunjung cukup membayar Rp10.000 per orang dan sudah bisa menikmati keindahan dan wahana yang tersedia di lokasi sepuasnya. Objek wisata Taman Ayla juga menyediakan kolam pemandian dengan berbagai kategori umur, mulai dari kolam pemandian anak-anak, remaja hingga dewasa. Meski cuaca sedang panas maupun sedang mendung, lokasi ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Ini kan tempat wisata yang dekat ya, jaraknya aksesnya mudah di sini dari tempat tinggal ya. Sering lah sini. Ini bawa anak-anak keluarga ya, apalagi ini tanggal merahnya panjang ya. Libur yang panjang. Ya, kalau di libur sekolah itu biasanya ada lebih lah, yang apalagi yang dari luar daerah banyak yang butuh. Ini kalau libur biasa Sabtu Minggu ya biasa-biasa lah dalam 300 atau 400 orang. Objek wisata Taman Ayla selalu ramai dikunjungi oleh warga saat libur panjang maupun libur akhir pekan. Dikarenakan lokasinya yang berada di ketinggian area Bukit Barisan, Kabupaten Kerinci. Para pengunjungnya tidak hanya datang dari dalam daerah, namun dari luar daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Malika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.